Harga emas dunia tiba-tiba melonjak lebih dari 1% di tengah harapan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pasar mulai berspekulasi, pembukaan kembali Selat Hormuz bisa meredakan ketegangan geopolitik yang selama ini mengguncang harga minyak dan memicu kekhawatiran inflasi global. Di saat dolar Amerika melemah dan harga minyak jatuh ke level terendah 2 pekan, investor langsung memburu emas sebagai aset aman. Namun situasi belum benar-benar tenang. Meski pembicaraan damai terus berlangsung, Amerika dan Iran masih berselisih dalam sejumlah isu krusial. Di sisi lain, pasar kini justru memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed kembali menguat setelah sebelumnya diprediksi bakal turun. Kondisi ini membuat arah ekonomi global semakin sulit ditebak, sementara pergerakan emas diperkirakan masih akan sangat liar dalam beberapa waktu ke depan. Kembali di Breaking News pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan perundingan awal dengan Iran mendapat perkembangan berarti meski belum final. Selain itu dari rincian kemungkinan kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat, Washington disebut akan berkomitmen mencabut sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi. Amerika Serikat menyebut kemajuan signifikan telah dicapai di bidang diplomatik terkait situasi perundingan dengan Iran. Pihak Amerika Serikat juga menyebut dunia akan segera mendapatkan kabar baik mengenai pembukaan Selat Hormuz yang terblokir. Nota kesepahaman versi terbaru yang hampir diselesaikan Amerika Serikat akan mengakhiri konflik dengan Iran sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. But the problem is going to be solved one way or the other. So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past. So we think we've made some progress on the outline of something that, if it works, could give us that outcome. Tidak hanya itu, dilansir dari Tasnim News Agency, rincian kemungkinan kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Washington akan berkomitmen untuk mencabut sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi. Ini memungkinkan Iran bisa menjual minyak tanpa batasan sanksi. Jika ketentuan perjanjian pendahuluan dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, nota kesepahaman awal akan diterbitkan dan selanjutnya dalam periode 30 hari direncanakan untuk menetapkan langkah-langkah terkait blokade Angkatan Laut dan Selat Hormuz. Ya pemirsa, AS dan Iran tengah dalam tahap final perundingan damai. Perundingan disebut bisa mengakhiri perang. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Mbak Tia Mariatul Kiptia. Selamat malam Mbak Tia, apa kabar? Selamat malam Mbak Reni, kabar baik alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali dengan iNews Mbak Tia. Mbak Tia, ini kan dikabarkan AS Iran dalam tahap final perundingan damai. Nah, salah satu poin penting yakni pencabutan sanksi Iran sehingga Iran boleh menjual minyaknya tanpa batas. Apakah ini pertanda AS menyerah menghadapi Iran, Mbak Tia? Ya, menyerah ya. Ini sudah jelas sekali menyerah dan sekaligus juga merupakan kabar bahagia untuk kita semua karena memang kita sangat tergantung dengan Selat Hormuz ini dan juga kita sangat tergantung dengan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran karena memang efeknya luar biasa Mbak Reni terhadap perekonomian global. Jadi saya sebelumnya sudah menganalisis bahwa poin-poin yang berkaitan dengan uang Amerika Serikat itu akan meng-approve. Pertama yang berkaitan dengan sanksi itu pasti akan di-approve. Yang kedua adalah penggantian kerusakan infrastruktur akibat serangan Amerika Serikat itu juga akan di-approve begitu ya. Yang menjadi ganjalan kan persoalan Hormuz, kemudian front Iran di Timur Tengah itu menjadi ganjalan dan yang terakhir adalah uranium. Tapi dengan adanya deal bahwa Amerika Serikat siap untuk mencabut sanksi ini luar biasa. Saya pikir hanya sebagian begitu ya. Kita coba nanti akan ikuti kembali Mbak Reni arahnya ke arah mana karena saya masih sanksi Amerika Serikat
Serikat akan konsisten untuk mencabut keseluruhan sanksi Iran, begitu ya. Karena kalau sebagian bisa terjadi sebagian sanksi atau pelonggaran sanksi, tapi tidak semuanya. Tapi kalau sampai semuanya dicabut, itu luar biasa buat saya. Luar biasa apa? Karena efeknya itu akan luar biasa juga terhadap perekonomian Iran. Bisa jadi ini dilakukan Amerika Serikat, memang sudah ada deal mengenai uranium yang selama ini menjadi ganjalan Amerika Serikat. Bisa jadi Iran menyetujui juga untuk pengurangan uranium sehingga betul-betul di bawah sekali ambang batas perdamaian begitu ya. Jadi betul-betul sudah tidak memungkinkan atau tidak membuat Israel dan Amerika Serikat was-was bahwa Iran akan membuat senjata nuklir begitu. Jadi kita lihat nanti apakah Amerika Serikat konsisten untuk mencabut keseluruhan sanksi atau ini hanya bentuk pelonggaran. Karena saya melihat bahwa Amerika untuk sanksi ini hanya setuju untuk pelonggaran sanksi, tidak mencabut secara keseluruhan. Artinya kalau mencabut secara keseluruhan, Trump ini lebih longgar daripada Barack Obama karena di JCPOA kan tidak demikian begitu ya. Kalau dicabut secara keseluruhan artinya Iran akan sangat bebas sekali menjual minyaknya, kemudian akan melakukan ekspor impor tanpa batas, kemudian perekonomiannya akan membaik begitu ya. Ini apakah betul akan dilakukan seperti ini? Karena kalau perekonomian Iran maju pesat, pengayaan uranium tinggi juga akan semakin terbuka lebar begitu. Apakah Amerika Serikat semenyerah itu atau ini hanya merupakan taktik? Jadi kita juga harus terus melihat bagaimana policy atau keputusan Amerika Serikat ini apakah betul atau tidak konsisten begitu ya Mbak Reni ya. Ya. Mbak Tia, dengan AS banyak sekali mencabut sanksi Iran, menurut Mbak Tia, pihak mana yang paling memegang kendali dalam kesepakatan terbaru ini Mbak Tia? Iran jelas ya. Sudah jelas karena ya? ini luar biasa ini ya kalau sampai dicabut sanksi keseluruhan lebih daripada JCPOA begitu ya. Apakah sedemikian dahsyat tekanan terhadap Amerika Serikat atau bagaimana? Atau memang taktik-taktik yang dimainkan Iran luar biasa berhasil begitu? Atau memang di belakang itu Iran memberikan satu ke Amerika, membuat Amerika percaya satu kepastian bahwa dia tidak akan melakukan lagi pengayaan uranium. Jadi ambang batasnya misalnya sekian persen untuk damai sesuai dengan ketentuan NPT, Iran akan mengikuti begitu dengan sanksi apa kalau dilanggar. Kecuali kalau ada deal itu ya kita kan belum tahu. Karena mereka terus berbicara, melakukan diplomasi, di samping itu juga mereka saling menekan satu sama lain begitu. Tapi kabar ini sungguh-sungguh sangat mengejutkan kalau sampai dicabut sanksi begitu, Mbak Reni. Baik, tadi Anda sempat menyebutkan soal nuklir dan uranium yang katakanlah sulit untuk disepakati. Nah, salah satu poin tersulit dalam negosiasi lainnya, yakni AS kan tidak mau membayar kompensasi akibat perang. Nah, apakah masalah ini menurut Anda sudah ada titik kompromi antara keduanya? Saya pikir yang berkaitan dengan uang Amerika Serikat akan menyetujui. Jadi yang agak berat di sini adalah uranium, kemudian front ya. Karena front itu tidak melibatkan AS tapi melibatkan Israel langsung. Apakah Israel juga deal dengan ketentuan ini, dengan soal front ini? Kalau Amerika Serikat deal belum tentu Israel begitu. Jadi kalau misalnya penggantian penggantian infrastruktur Iran yang rusak itu bisa dilakukan Amerika Serikat. Mungkin Iran membayarnya dengan membuka Selat Hormuz tanpa bayaran, begitu ya. Bisa terjadi seperti itu atau pencabutan sanksi itu dengan imbalannya membuka Hormuz tanpa meminta fee lagi kepada kapal-kapal yang lewat melalui Hormuz begitu. Jadi mereka ketemu nih dealnya. Jadi Amerika Serikat ingin supaya Hormuz dibuka tanpa batas, Iran menyetujui, tapi Iran meminta pencabutan sanksi. Itu kan ketemu tuh dealnya ya. Kemudian berikutnya bisa jadi permintaan Iran untuk Amerika Serikat mengganti kerusakan itu juga di-approve oleh Amerika Serikat, tapi tentu ada yang harus dibayar oleh Iran. Misalnya pengayaan uraniumnya disepakati sesuai dengan keinginan Amerika Serikat begitu. Itu juga bisa. Nah, yang front ini karena melibatkan Israel, saya tidak yakin ini akan di-approve Amerika Serikat. Jadi mungkin itu dilewati saja, Mbak. Poin itu dilewati saja. Yang penting dalam jangka pendek Hormuz dibuka, Amerika Serikat tidak mendapat tekanan dunia internasional sebagai negara yang menghalangi perekonomian global dan dikucilkan begitu ya.